kami laporkan Bapak Presiden bahwa alhamdulillah setelah Republik Indonesia sesuai dengan arahan Bapak Presiden mengambil 51% saham Freeport, hari ini kita bisa pastikan kinerja dan inovasi dan transformasi yang ada di PT Freeport terus berlangsung. Seperti yang kita saksikan bahwa pada saat ini sekarang pertumbuhan daripada pendapatan Freeport dibandingkan tahun kemarin dan tahun ini itu meningkat hampir 100%. Yang tahun kemarin itu 50 triliun, tahun ini Desember rencananya 105 triliun. Pendapatan Freeport naik 100%. Erick Thohir dapat pujian. Kinerja baik PT Freeport Indonesia seiring dengan lonjakan pendapatan yang naik hingga 100% dinilai tidak terlepas dari arahan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir. Raihan Freeport ini setelah pemerintah mengakuisisi 51% saham melalui perusahaan BUMN PT Inalum atau yang sekarang menjadi Mind ID. Dengan kehadiran pemerintah dalam hal ini, Mind ID di dalam kepemilikan Freeport Indonesia bisa memberikan kontribusi yang positif dan saya kira ini adalah capaian yang baik. Saya kira patut kita apresiasi, kata Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan yang dikutip dari sindonews.com Rabu 14 Oktober 2021. Mamit menjelaskan sebelum diakuisisi, bagi hasil Freeport kepada negara cukuplah sedikit. Namun dengan jumlah kepemilikan saham mencapai 51%, pemerintah punya hak dan mengontrol tata kelola, kinerja dan pengawasan terhadap PT Freeport. Bagaimanapun dengan kepemilikan saham yang saat ini cukup tinggi, yaitu 51%, kita harusnya mempunyai suara dalam menentukan tata kelola dan kinerja PT Freeport di Indonesia. Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Freeport ini berjalan dengan baik, ungkapnya. Mamit juga mendukung langkah Freeport membangun smelter yang baru saja dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking oleh Presiden Joko Widodo di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Smelter itu nantinya berfungsi sebagai tempat pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga, juga pemurnian logam yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya. Ini sebenarnya pekerjaan rumah yang dari kapan tahu, bahwa janji-janji Freeport ini untuk membangun smelter ini kan tidak pernah terrealisasi, baru kali ini akan dibangun, jelasnya. Ia menegaskan, dengan dibangunnya smelter akan memperkuat program hilirisasi industri yang bisa menciptakan nilai tambah bagi produk tambang dalam negeri. Sudah cukuplah kita menjual bumi kita secara mentah-mentah. Saatnya kita melakukan hilirisasi karena ini jelas pasti memberikan nilai tambah terhadap produk yang dihasilkan, ucapnya. Mamit berharap smelter yang dibangun PT Freeport dapat berjalan sesuai target waktu yang ditetapkan, melihat potensi pendapatan negara yang jauh lebih besar jika smelter sudah beroperasi. Apalagi dengan pembangunan tersebut dapat menyerap tenaga kerja mencapai 40.000 pekerja. Multiplier effect, program pembangunan harapannya bisa terus dilakukan, bisa dijalankan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan, melihat potensi pendapatan untuk negara jauh lebih besar, pungkasnya. Bahwa memang smelter ini akan melakukan investasi 42 triliun yang fungsinya tidak lain sebagai fasilitas pemurnian tembaga untuk menghasilkan katoda tembaga dan juga fasilitas pemurnian logam berharga menghasilkan emas, perak, dan tentu logam berharga lainnya, sehingga nanti kita bisa menghasilkan rata-rata produksi 35 ton daripada emas per tahun yang nilai transaksinya kurang lebih 30 triliun. Dan juga di sini tadi disampaikan oleh Pak Tony Wenas bahwa rencana nanti selama konstruksi ini akan menyerap tenaga kerja 40.000, dan tadi Ibu Gubernur Jawa Timur menitipkan kalau bisa mayoritas pekerjanya dari Jawa Timur, sehingga kepastian pembukaan lapangan kerja juga terjadi.